Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sadar Pahlawi pada malam hari ini masih membahas tentang mundurnya anggota Partai Solidaritas Indonesia ya. Saya pikir ini sangat menarik untuk kita bahas, mengingat partai ini yang mengaku sebagai partainya anak muda, ya, partai yang sangat terbuka pengakuannya, partai yang sangat idealis, sangat menjunjung tinggi multikultural dan keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Kali saya kutip dari fnn.co.id dengan judul Ketua PSI Jakarta mundur, saya muak dengan politik polarisasi. Saya termasuk politisi muda yang jujur sudah muak dengan polarisasi. Walaupun realitanya di dalam politik pasti akan terjadi. Karena itu, mungkin insting dasar manusia juga untuk berseberangan di dalam satu kontes politik. Tapi saya rasa perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan juga komitmen untuk menyatakan tidak pada polarisasi. Sampai bertemu lagi. Saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Pernyataan di atas adalah pengakuan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Senipar. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Senipar, mundur dan sekaligus menyatakan dia keluar dari partai berlambang mawar merah itu. Berita pengunduran diri Michael ini menjadi berita politik yang paling banyak mendapat sorotan awal pekan ini. Michael menyatakan dia mengundurkan diri karena PSI sudah berubah. Dia tidak yakin perjuangan politiknya bisa dia wujudkan jika dia tetap bergabung bersama PSI. Michael menjadi figur penting keempat yang dalam tahun ini mengundurkan diri dari partai yang saat ini dipimpin oleh ex vokalis grup band Niji, Giring Ganesa Jumaryo. Haji Giring Ganesa Jumaryo. Kanal YouTube Hersubeno Point edisi Selasa 6 Desember 2022 kembali menyoroti hal ini bersama Hersubeno Arip, wartawan senior FNN. Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa Michael adalah figur penting keempat di PSI yang tahun ini mengundurkan diri. Sebelumnya telah juga mengundurkan diri salah satu pendiri dan sekaligus juga Sekretaris Dewan Pembina Suni Tanuwijaya. Kemudian disusul Ketua DPP Samara Amani dan mantan Wakil Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra. Suni dan Surya Chandra mundur karena ingin fokus membantu pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara Samara Amani mengaku tidak ada motivasi politik tapi ingin mencari tantangan lain di luar partai politik. Suni dan Michael Senipar pernah menjadi staf Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Sekarang orang dekat Ahok itu sudah keluar dari PSI dan sementara yang sudah pasti menyatakan akan mendukung Anies adalah Suni Tanuwijaya. Apakah Michael juga akan mengikuti jejak Suni dan Surya Chandra untuk bergabung dengan tim yang mendukung Anies? Spekulasi soal ini banyak muncul di media meskipun dalam tanda tanya. Tidak berlebihan juga kalau kemudian ada spekulasi semacam ini sebab walau PSI DKI Jakarta saat dipimpin oleh Michael Senipar sangat kritis terhadap Anies, namun Michael punya kedekatan yang berbeda dengan PSI Pusat, ujar Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arip. Meskipun tetap kritis dalam beberapa hal, mereka memberikan apresiasi bahkan kadang justru mendukung Anies Baswedan. Michael bahkan mengaku sudah muak dengan politik polarisasi atau politik pembelahan di tengah masyarakat, karena selama ini para petinggi PSI selalu menarasikan pembelahan, khususnya memberikan label kepada Anies sebagai bapak politik identitas.
Karena muak dengan politik pembelahan tadi, Michael mengatakan bahwa harus ada yang berani mulai membangun jembatan. Michael mengaku sadar dengan pilihannya tersebut dan siap dengan berbagai risiko yang harus dihadapi dan diterimanya. Apakah keputusannya keluar dari PSI itu karena dia merasa sudah tidak mungkin lagi membangun jembatan atau bahkan idealismenya dalam dunia politik tidak bisa dilakukan bersama dengan PSI? Atau ada putusan lain yang akhirnya mendorong Michael membuat keputusan yang sangat ekstrim itu? Sejauh ini, Michael mengaku belum mau bicara. Dia hanya menyatakan akan fokus pada pengunduran dirinya. Untuk bisa menyelami pemikiran Michael dan apa yang dia pikirkan tentang bangsa ini, Lebaran lalu, Hersubun Arif sempat mewawancari Michael yang kebetulan hadir dalam acara Halal Bihalal yang digelar oleh FNN. Wawancara selengkapnya bisa disimak dalam Hersubino Point edisi ini. Ya. Itu mengenai berita alasan pengunduran diri dari Michael Senipar ya, di mana salah satu alasannya adalah karena sudah muak terhadap politik polarisasi. Artinya politik polarisasi itu maksudnya pembelahan. Ya, kita ketahui bersama bagaimana politik, kita ketahui bersama bagaimana PSI menarasikan menyatakan statement-statement yang sangat lebih mengarah kepada kebencian sebenarnya ketika mengkritik kebijakan Anies Baswedan, dan saya pikir ini adalah seharusnya yang dilakukan oleh yang satu yang membuat PSI terkesan tidak adil bahwa yang diserang hanya kebijakan dari Anies Baswedan. Seolah-olah yang salah itu adalah Anies Baswedan. Padahal ada PSI sebagai partai politik harus bersikap proporsional. Tidak hanya menyerang satu tokoh saja. Di Indonesia ada banyak partai, ada PDI, ada P3, ada PKB, ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat, PKS, Gerindra, dan sebagainya. Itu seharusnya mereka proporsional. Ketika tidak mungkin hanya Anies Baswedan saja yang salah, tidak mungkin Gubernur Anies Baswedan saja yang salah. Pasti partai-partai yang lain juga salah. Ya, pasti partai-partai yang lain, mohon maaf, juga pernah membuat kesalahan. Tapi sejauh ini kita tidak pernah mendengar misalnya PSI mengkritik kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo misalnya, atau kebijakannya Ridwan Kamil, atau kebijakannya Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Padahal PSI merupakan partai politik, bukan partai politik yang tidak hanya ada di DKI, itu ada di seluruh Indonesia, perwakilannya ada di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten, di setiap provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan. Ya, itu ada pengurus politiknya. Kenapa tidak itu juga yang dipublikasikan, sehingga tidak heran kalau kita menyebut bahwa PSI merupakan antitesa dari Anies Baswedan ya. Antitesa dari Anies Baswedan yang selalu salah, apapun salah ya. Ketika Formula E, bagaimana Haji Giring Jumario meninjau lokasi sebelum dibangunnya sirkuit untuk Formula E, yang mengatakan bahwa lokasi tidak layak, tempat gembala kambing, tempat sampah dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kritik itu menampar mukanya sendiri setelah Formula E sukses dijalankan ya. Begitu juga dengan politik intoleran ya. Seharusnya partai politik itu harus menjadi jembatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan malah tambah memperkeruh keadaan ya. Ini seolah ini Anies Baswedan diserang terus dengan politik identitasnya. Anies Baswedan itu terus di framing sebagai tokoh yang intoleran, yang selalu tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keragaman. Seperti itu terus yang dibangun. Kenapa tidak menjadi penengah? Kenapa tidak menjadi mediator agar masyarakat rukun, agar masyarakat mau menghargai pemimpinnya? Ya, meskipun dia berlaku sebagai oposisi, tapi harus menjadi oposisi yang cerdas. Ketika kebijakan itu salah, harus diluruskan.
Tapi kalau memang kebijakan itu secara logika benar, maka harus didukung, ya, agar sekali lagi agar tidak terkesan sebagai politik polarisasi. Hanya itu analisis dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.